Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Mana kabar kalian? Sehat, Pak. Ya, nggak ada masalah bagi kalian masing-masing? Tidak, Pak. Apa kalian telah membersihkan kelas tadi? Udah, Pak. Bapak tulis? Sudah, Pak. Ya, baik. Sebelum itu kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa tugas berdoa pada saat ini? Si Jeffrey, Pak. Oke, kepada anakku Jeffrey, silakan Jeffrey. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sudah selesai. Nah, amin. Jadi sebelumnya Bapak mengecek kehadiran siswa-siswa saya terlebih dahulu, apakah tidak absen atau hadir semua. Baik, kepada Siti Marni, Iya, Pak. apa iya hadir? Oh iya, hadir, Pak. Teti, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Jeffrey, Hadir Pak. Natasha Iman. Saya Pak. Baik. Jadi hadir semuanya ya. Hadir Pak. Baik. Jadi apakah kalian sudah siap mengikuti materi yang Bapak ajarkan saat ini? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap, mana buku biologi kalian Ini, masing-masing? Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Jadi sebelum itu Bapak akan mau bertanya lebih dahulu kepada anak-anak saya. Pernah kalian melihat sebatang pohon itu pernah bertimbul dalam hati mengapa batang pohon itu bisa besar? Pernah? Pernah. Jadi apa yang menyebabkan batang pohon itu bisa besar? Karena keras, Pak. Keras. Ada lagi? Karena jaringan pada tumbuhan, Pak. Jaringan pada tumbuhan. Betul sekali. Ada lagi? Karena lama dia hidup, Pak. Lama hidup. Jadi itu adalah jawaban yang sangat baik buat anak-anak kami. Jadi yang materi pelajaran kita kali ini yang kita bahas yaitu mengenai dengan jaringan tumbuhan. Iya. Jadi mengapa bapak itu tadi bertanya kepada anak-anak saya, karena yang menyebabkan tumbuhan itu bisa besar yaitu dengan proses yang dibantu oleh adalah jaringan. Jadi jaringan itu merupakan sel-sel yang memiliki tujuan yang sama untuk membentuk suatu energi pada tumbuhan. Jadi ini adalah pengertian dari jaringan ini. Jadi setelah nanti anak-anak saya mempelajari materi yang kita pelajari saat ini, saya harapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan yang disebut dengan pengertian dari jaringan, menyebutkan apa itu jenis-jenis dari jaringan, dan terakhir yaitu dapat menyebutkan serta menjelaskan jenis dan fungsi dari jaringan tersebut. Nah, saat ini jaringan ini terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama jaringan meristem, dan yang kedua itu jaringan dewasa. Jadi anak-anak, ada yang mengerti dengan kedua pengertian dari jaringan yang di atas? Tidak? Tidak, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan. Jaringan meristem ini jaringan adalah jaringan yang aktif membelah, dan yang kedua itu jaringan dewasa adalah jaringan yang tidak aktif membelah. Jadi pada jaringan ini ada beberapa terbagi lagi, yaitu jaringan yang pertama jaringan meristem primer dan meristem Sekunder.
Nah, itu adalah bagian dari jaringan sistem. Nah, dan kedua selanjutnya ini jaringan dewasa yang terbagi satu jaringan pelindung atau epidermis, dua jaringan dasar, ketiga jaringan penguat, dan terakhir adalah jaringan pengangkut. Jadi di atas ini telah terdapat pada jaringan dewasa ada beberapa bagian, itu yang pertama jaringan pelindung, di mana itu yang melindungi dasar dalam pada jaringan lain. Dan yang jaringan dasar merupakan jaringan dasar, dan jaringan penguat merupakan yang memberikan penguatan dan penyokong tumbuhan tersebut. Dan jaringan pengangkut yaitu merupakan berfungsi sebagai jaringan yang mengangkut nutrisi atau mineral dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini pada yang keempat ini juga terbagi dua, yaitu yang pertama phloem, xilem dan phloem. Jadi saya mau bertanya, ada yang tahu arti dari kedua jaringan ini di atas? Kepada Natal? Tidak tahu, Pak. Kepada Siti? Tidak tahu, Pak. Terus siapa yang tidak tahu? Kepada Fikri silakan. Silang Pak, salah satu jaringan pengangkut zat makanan dari akar ke daun dan dilakukan dalam proses fotosintesis. Sementara untuk phloem telah mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, jawaban Fikri sangat baik sekali, beri tepuk tangan untuk Fikri. Nah, begitulah kepada siswa lain, semangat untuk belajar. Jangan ditanya tidak tahu, tapi setidaknya memberikan namanya pendapat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, berarti sudah paham ya? Sudah, Pak. Baik. Bapak mempunyai media di sini, ya. Jadi satu persatu saya suruh ke depan untuk melihat dan menunjukkan bagian dari media tersebut kepada Teti. Yang pertama pada akar, tolong dibacakan bagian ini. Karena nanti ini bahan dasar, nanti saya akan memberikan namanya tes. Ya, Pak. Pada akar, bagian-bagiannya yaitu ada xilem, phloem, daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah pembelahan, korteks, epidermis, rambut akar, dan kaliptra atau kandung akar. Terima kasih. Yang kedua yaitu daun kepada Jeffrey. Sebutkan bagian dari media ini pada daun, jari-jaringannya. Silakan. Untuk dimengerti, untuk didengar oleh teman-teman yang lain. Yang pertama ada parenchyma palisade, selanjutnya ada parenchyma spons, sel penjaga, rongga udara, stoma, cuticula, epidermis atas, mesofil, epidermis bawah, berkas pembuluh. Sudah. Baik, terima kasih Jeffrey. Nah, ini tadi media yang telah dibacakan oleh teman-teman. Kalian coba dilihat. Sudah dilihat? Natal, Sudah, apa Pak. kerjamu? Baca, Pak. Membaca. Coba perhatikan ini. Iya, Pak. Karena apa nanti tanya? Ini, lihat. Mana, Pak? Oh. Ini adalah jari-jarinya tumbuhan tersebut. Ini pada bagian akar, dan ini adalah bagian pada daun. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Oke. Baik, sejauh ini sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, untuk lebih dipahami, maka Bapak akan membagi kalian dalam kelompok. Karena Bapak telah menyediakan namanya lembah kelompok di sini, lembah kerja kelompok. Jadi supaya lebih dipahami, saya akan membagi kelompok. Kelompok yang pertama, Natal Seima, Teti dan Siti, dan kelompok kedua yaitu Jeffrey dan Fitri. Untuk kelompok satu ini, Natal gabung di kelompoknya. Iya, Pak. Ada agak. Jeffrey,
Iya, Untuk Pak. kelompok 2, silakan isi. Sorry. Teman-teman silakan diskusikan. Baik, sudah ya. Jadi kalian tulis secara jelas di situ. Tuliskan nama jaringan pada akar karena ada tadi pada media telah dibaca oleh teman-teman kalian. Saya tuliskan. Sudahkah? Kelompok 2 bagaimana? Kan ada bagi-bagi dari ini tadi. Iya, Pak. Nah, kalian tulis ya. Nanti kalian presentasi ke depan. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Ini kertasnya. Kelompok 1 mana? Ya Pak, bentar ya Pak. Ya. Kelompok 2 sudah siap. Ya, Bapak akan menilai, melihat bagaimana diskusi kalian. Ya Pak. Baik, dari hasil kelompok ini kelompok 1 tadi ya. Ya Pak. Sedikit telah dijawab di mana pada tuliskan pada jaringan pada daun masih ada yang belum dijawab yaitu epidermis, floem dan endodermis atau xilem. Sudah. Jadi kelompok yang telah menjawab semuanya itu kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik. Jadi menjadi kesimpulan materi pada saya ini yaitu jaringan pada tumbuhan adalah sel-sel yang memiliki tujuan sama untuk menghasilkan energi pada tumbuhan. Jadi jenis-jenis pada tumbuhan, jaringan pada tumbuhan yang pertama itu jaringan dasar, jaringan meristem atau dan jaringan dewasa. Itu saja kesimpulan dari materi kita. Jadi buat anak-anak jangan lupa belajar di rumah, yang menjadi tugas kalian yaitu tolong dicatat. Iya Pak. Ya Pak, apa soalnya Pak? Sebutkan jaringan pada daun, Apa, Pak? daun, Iya Pak. batang, Sudah Pak. dan akar. Dan yang kedua itu tuliskan biar lebih semangat. Nah, Tuliskan Pak. tuliskan fungsi dari tiap jaringan tersebut. Baik, itu aja tugas di rumah. Jangan lupa belajar karena minggu depan saya tanyakan. Dan itu saja. Siapa yang membawa kita dalam doa sebelum kita mengakhiri? Oh, kepada Peti silakan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, sudah selesai ya. Baik, semasian anak-anak. Siap, Pak.